Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, jangan lupa bantu Mimin untuk tekan tombol like. Terima kasih. Tuan dan Nona, lanjut. Bab 1191 sampai bab 1195. Sebenarnya, aku ingin menceritakan semuanya padamu di pesta pernikahan, tapi gangguan Ye Chen yang tiba-tiba mengganggu rencanaku. Aku hanya bisa memberitahumu saat aku berurusan dengan keluarga Ye. Ceritakan semuanya padaku. Siapa yang tahu ada sesuatu yang terjadi di luar? Yan Longwei memindahkanku dengan perintah transfer tingkat tertinggi, dan tugasnya adalah menghancurkan istana Raja Darah. Aku telah pergi selama 1,5 tahun. Aku merindukan kelahiran anakku, dan pernikahan. Taruhan keluarga Ye adalah kamu menanggungnya sendiri. Ye Junlin menjelaskan mengapa dia menghilang selama 1,5 tahun. Baru pada saat itulah semua orang mengerti. Ternyata dia akan menghancurkan istana Raja Darah. Sebenarnya, semua ini adalah konspirasi musuh di luar negeri untuk memancingku pergi dan berurusan denganmu dan ibu. Kata Ye Junlin, lalu kenapa kita tidak dalam bahaya setelah kamu pergi? Aku juga pergi ke luar negeri. Tanya Li Ziran, itu karena Daxia telah mengirim orang untuk melindungimu. Dewa Perang Sura telah melindungimu. Ada puluhan ribu master menunggumu di Bandara Singguo. Ibu dilindungi oleh Qixia, Po Jun, dan Serigala Serakah. Junlin mengatakan ini, Li Ziran langsung mengerti. Pantas saja perjalanannya mulus, ternyata selalu ada yang melindunginya. Taruhan di depan rumah Ye gagal tahun lalu, dan Dewa Perang Sura mengambil tindakan. Ternyata Ye Junlin benar-benar diutus untuk melindunginya. Ziran, aku minta maaf padamu dan anak itu. Tapi aku bisa mengatakan satu hal sekarang, suamimu telah menguasai dunia dan merupakan dewa perang di Daxia. Ye Junlin akhirnya menebus penjelasannya, hutang uang. Suamiku, aku bangga padamu. Li Ziran memeluk Ye Junlin erat-erat dan menangis sampai bunga pirnya basah. Ini suaminya, itu harga dirinya, dia adalah pahlawan utamanya. Suami paling menakjubkan di dunia, kamu sudah lama menyembunyikan ini dariku. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Li Ziran terus menangis, memikirkan semua yang saya alami selama 2 tahun terakhir ini. Ternyata semuanya bukanlah suatu kebetulan. Semuanya dikendalikan oleh Ye Junlin. Dipahami, akhirnya mengerti semuanya, ini penjelasan yang paling sempurna. Anda adalah pahlawan saya di Daxia, kita semua salah. Tuan Lin berinisiatif untuk meminta maaf, aku juga salah. Lin Fengxian langsung berlutut. Keluarga Ye telah berlutut selama 3 hari 3 malam. Jika Ye Lingtian menerima pukulan dariku, masalah ini akan selesai. Ini adalah hasil dari penanganan Ye Junlin terhadap keluarga Ye. Melihat situasi keseluruhan, keluarga Ye tidak dapat dihancurkan. Akhirnya, Ye Lingtian berdiri di depan Ye Junlin. Bang, Ye Junlin meninju tanpa syarat. Tubuh Ye Lingtian terlempar ratusan meter jauhnya. Pada akhirnya, sebuah bangunan roboh, hidup atau mati tidak diketahui. Anggota keluarga Ye lainnya semuanya berlutut di alun-alun dan harus berlutut selama 3 hari 3 malam untuk menebus dosa-dosa mereka. Faktanya, banyak orang yang memperhatikan hal ini. Ada sepasang mata suram dalam kegelapan mengawasi segalanya. Mereka bukan dari Daxia, itu dikirim oleh Watanabe Tenichi. Pertempuran terus-menerus. Ye Junlin telah memaksimalkan serangan racun Istana Raja Darah, dia akan segera melawan Dewa Perang Sura lagi. Dan dia pasti akan mati. Mata-mata dalam kegelapan itu mencibir. Ternyata racun yang ada di Istana Raja Darah adalah senjata terbaik yang mereka gunakan untuk membunuh Ye Junlin. Saat ini, Ye Junlin tiba-tiba merasakan sesuatu yang buruk. Dia merasa dunia berputar dan tubuhnya semakin tersandung. Dia menahan diri dengan sekuat tenaga, mencegah dirinya muntah darah. Dia jelas merasakan serangan racun kali ini lebih besar dari sebelumnya. Bagaimanapun, dia pertama kali bertarung melawan leluhurnya, dan kemudian melawan semua master dari keluarga Ye, termasuk 71 master tingkat dewa. Dia tidak bisa mengendalikan racunnya kali ini. Ekspresi Ye Junlin berubah drastis. Dewa Perang Kunlun,
selanjutnya adalah pertempuran kita. Ketika Ye Junlin merasa tubuhnya tidak dapat mengendalikan racun, Dewa Perang Shuro justru berdiri. Dia datang untuk memenuhi janjinya dengan Ye Junlin. Saat ini, Ye Junlin benar-benar memaksakan dirinya untuk menanggungnya, kalau tidak dia mungkin pingsan. Atau muntah darah di tempat, di saat paling kritis. Dewa Perang Shuro justru datang menantang. Apakah kamu baik-baik saja? Chen Wudao melihat sebuah petunjuk. Tapi Ye Junlin menutupinya dengan sangat baik, dia tidak melihat apa-apa lagi. Tidak apa-apa, aku terlalu bersemangat, Ye Junlin tersenyum. Saat ini, dia menggunakan seluruh potensi tubuhnya untuk melawan racun Istana Raja Darah. Di permukaan semuanya tenang, namun sebenarnya bagian dalam tubuh sedang kacau. Hahaha, tentu saja, racun pamungkas dari Istana Raja Darah benar-benar sombong, bahkan Dewa Perang, Kunlun, tidak dapat menahannya. Kamu mungkin tidak tahu bahwa racun pamungkas dari Istana Raja Darah membutuhkan waktu 40 tahun untuk berkembang, untuk menghadapi orang yang sangat kuat. Ye Junlin pasti akan mati kali ini, itu bisa dianggap memenuhi keinginan Istana Raja Darah dan penasihat militer. Beberapa mata-mata sedang berdiskusi di gelap. Mereka paling tahu betapa kejamnya racun ini. Selain itu, Ye Junlin terus bertarung melawan para master, terutama leluhur keluarga Ye, 71 master tingkat dewa, dan Ye Chen, yang kekuatannya meningkat 100 kali lipat, menyebabkan racun menyebar secara menyeluruh. Bahkan jika Ye Junlin ingin mengendalikannya sekarang, itu sudah terlambat. Racunnya telah menyebar sepenuhnya. Ciri terbesar dari racun ini adalah ia memakan esensi dan darah manusia secara tidak kasat mata. Sulit untuk menyelamatkan para dewa, terlebih lagi, Ye Junlin akan menghadapi lawan yang kuat selanjutnya, Chen Wudao. Jadi dia harus mati. Semua ini ada dalam perhitungan penasihat militer besar Watanabe Tenichi. Meskipun beberapa detail di luar dugaannya, seperti pertarungan Ye Junlin dengan leluhur keluarga Ye sebelumnya. Tapi sebenarnya itu baik untuk mereka. Chen Wudao tidak terlalu memperhatikan. Bagaimanapun, dia dan Ye Junlin berada dalam kondisi ini. Tidak diperlukan upaya fisik apapun untuk menangani keluarga Ye. Jadi aku tidak terlalu peduli sama sekali, berpikir Ye Junlin pasti bisa melawannya. Terutama karena dia tidak memahami kondisi fisik Ye Junlin. Chen Wudao melirik Ye Junlin dan berkata, "Ayo, ambil kesempatan ini untuk menyelesaikan masalah di antara kita berdua. Semua orang di dunia tahu tentang Dewa Perang Kunlun, tetapi hanya sedikit orang yang tahu tentang Shuro. Bahkan mereka yang tahu harus mengatakannya, kamu lebih baik dari saya pikir saya tidak lebih buruk dari Anda, saya telah menantang Anda puluhan kali selama bertahun-tahun tetapi Anda telah menolak saya hari ini. Kesempatan ini akhirnya datang, saya ingin membuktikan kepada dunia di mana aku, Chen Wudao, tidak lebih buruk darimu." Dewa Perang Sura menghela nafas, ubah. Seluruh orang itu seperti Dewa Iblis Sura yang terlahir kembali dari neraka. Oke, aku terima tantanganmu, jika aku menang, kamu akan menjadi jenderalku yang galak, jika aku kalah, posisi Kunlun akan diberikan kepadamu. Ye Junlin juga memiliki momentum yang sama, dan dia saling balas dendam dengan Chen Wudao. Tidak, posisi ini awalnya milikku, aku hanya ingin mengambilnya kembali sekarang. Ini adalah obsesi Chen Wudao, itu juga merupakan motivasi untuk latihan gilanya. Yang dia tunggu adalah mengalahkan Ye Junlin hari ini. Perang antara kedua belah pihak akan segera pecah. Baihu dan Qilin berkata, saya pikir ada yang tidak beres dengan bos, dia sepertinya terluka. Saya rasa juga begitu. Zhu Kui, Qilin dan yang lainnya semua mengenal Ye Junlin. Orang lain tidak bisa melihatnya, tapi mereka bisa. Ye Junlin mungkin sedang sibuk, kemungkinan besar akan terluka. Baihu menghela nafas, bagaimana kalau aku datang? Dia merasa bisa melawan Shuro, tidak. Bagaimana aku bisa mengubah seseorang saat ini? Selanjutnya, pertarungan antara Ye Junlin dan Chen Wudao dimulai. Begitu mereka berdua mengambil tindakan, mereka terkagum-kagum dengan gerakan dahsyat yang mengguncang tanah. Semua orang terpaksa mundur ratusan meter dalam sekejap, dan mustahil untuk berdiri di tengah lapangan. Gelombang udara yang keluar cukup membuat beberapa orang terlempar,
dan akibatnya banyak orang yang terluka. Pertempuran ini terjadi dalam kegelapan. Alun-alun di depan gerbang keluarga Ye benar-benar runtuh. Pepohonan di sekitarnya langsung hancur, bahkan 2 singa batu di gerbang meledak berkeping-keping. Setiap orang belum pernah melihat pertempuran yang begitu mengejutkan. Bagaimanapun, kedua orang ini tidak terkalahkan di medan perang melawan ratusan ribu pasukan. Dalam hal tingkat kekuatan tempur, mereka setidaknya berada di level master. Pertarungan kedua orang ini pasti seperti Mars yang menabrak bumi. Dalam pertempuran ini, Dewa Perang Sura tidak menunjukkan keraguan, sepenuhnya menunjukkan sisi pembunuhan brutalnya. Suatu ketika, Dewa Perang Sura sendiri membunuh lebih dari 8.000 orang dari organisasi menakutkan di dunia gelap barat. Dia benar-benar seperti Shuro, tapi yang dia temui adalah Ye Junlin. Luar biasa, sungguh luar biasa, semua orang tidak bisa tidak memuji. Puff, namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi tiba-tiba, dan tubuh Ye Junlin tiba-tiba terbang keluar. Mulut menumpahkan darah, Chen Wudao tidak memberinya kesempatan dan mengganggunya. Keduanya bertengkar lagi. Puff, Ye Junlin terbang lagi. Ye Junlin, yang terbaring di tanah, merasa pusing. Racun di Istana Raja Darah terlalu berlebihan. Ini sangat fatal. Ye Junlin di depan bertahan. Setelah pertarungan sengit dengan Chen Wudao, dia tidak bisa lagi menekan racunnya. Dia tahu bahwa Dewa Perang Sura sangat kuat sebelumnya, dan dia mungkin memiliki gambaran tentang kekuatannya setelah pertarungan tadi. Kuat, sangat kuat, tapi Ye Junlin punya cara untuk mengalahkannya. Meskipun dia diracuni sekarang, selama Ye Junlin menyerang dengan seluruh kekuatannya, Chen Wudao akan dikalahkan. Saat ini, 2 suara muncul di benaknya. Sebuah suara berkata, Ye Junlin tidak dapat dikalahkan dan harus mengalahkan Chen Wudao dengan seluruh kekuatannya. Suara lain berkata, dia harus menyerahkan segalanya dan menghabiskan waktu bersama istri dan putrinya. 2 suara terjalin di benaknya. Selama bertahun-tahun, Ye Junlin berhutang banyak pada Li Ziran. Ia sangat ingin mengesampingkan jati dirinya sebagai dewa perang, menjadi manusia biasa, dan menghabiskan waktu bersama keluarganya. Sebelumnya, Dewa Perang Shuro melindungi Li Ziran dan orang tuanya. Namun Ye Junlin sangat ingin melepaskan posisinya sebagai Dewa Perang Kunlun. Tapi kemudian saya pikir itu salah, posisinya disaksikan oleh Daxia. Chen Wudao bisa menerimanya jika dia mau, tapi dia harus dikalahkan. Dia adalah Dewa Perang Kunlun, benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi setiap tantangan. Anda harus menunjukkan keyakinan Anda yang tak terkalahkan. Tidak ada air, bahkan lebih banyak lagi yang tidak dapat dikalahkan. Boom, pada saat ini, momentum Ye Junlin tiba-tiba melonjak. Itu seperti binatang buas kuno yang telah terbangun. Aura yang menakutkan membuat orang ketakutan. Semua orang merasa sesak dan kehabisan napas, mengerikan. Sangat buruk. Apakah ini Ye Junlin yang bisa mengalahkan 100.000 tentara? Bai Hu dan yang lainnya tampak bersemangat. Seolah-olah mereka telah melihat dewa iblis yang tak terkalahkan di medan perang lagi. Sungguh menakutkan, ekspresi Chen Wudao berubah. Sekarang Ye Junlin tiba-tiba naik ke level baru, membuatnya merasa takut. Senyuman di wajah ketujuh muridnya menghilang. Mereka semua mengira mereka akan menang sekarang. Mata-mata dalam kegelapan semuanya tercengang. Apakah Ye Junlin begitu kuat? Masih belum mati? Masih bisakah kamu bertarung? Masih bisakah kamu mengalahkan Dewa Perang Sura seperti ini? Di mana batasannya? Tidak. Ye Junlin tidak boleh dibiarkan hidup, apalagi menang. Kamu telah menyembunyikannya begitu lama. Apakah kamu benar-benar berpikir tidak ada yang menemukannya? Tiba-tiba, suara dingin datang dari telinga beberapa mata-mata. Sosok hantu muncul di sekitar mereka. Itu adalah tentara hantu. Bunuh, segera semua mata-mata terbunuh. Tidak ada lagi yang melakukan kejahatan secara sembunyi-sembunyi. Ye Junlin bisa melawan Chen Wudao secara terbuka. Oke, kamu akhirnya menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Seru Chen Wudao, momentumnya juga meningkat. Pemaksaan yang luar biasa melanda rumah leluhur keluarga Ye.
Kepala semua orang sepertinya diselimuti bayangan. Datang dan bertarung, mata Ye Junlin memerah. Keyakinan Brigade Kereta Api Kunlun adalah untuk menyerang, dan Anda akan mati dalam perjalanan untuk menyerang. Kedua belah pihak kembali bertarung bersama. Kecepatan keduanya sangat cepat sehingga orang lain tidak dapat melihat dengan jelas. Tapi arus udara menghantam sekeliling satu demi satu, dan kekuatan penghancurnya sungguh mencengangkan. Bagian depan keluarga Ye telah lama hancur, dan semua bangunan telah hancur. Apakah ini kekuatan seorang Grandmaster? Mengerikan. Semua orang terkesiap, sudah berakhir. Ye Junlin menahan erosi racun dan memaksakan pukulan. Di bawah serangan ini, Dewa Perang Sura akan dikalahkan bahkan jika dia memiliki kekuatan untuk mencapai langit. Namun pada saat ini, terjadi perubahan. Ye Junlin mencapai 90% energinya dan gagal. Belum lagi langsung putus asa, tapi toh itu tinggal selangkah lagi. Bang, Dewa Perang Sura meninju Ye Junlin. Puff, tubuh Ye Junlin terbang keluar. Ia melesat ratusan meter jauhnya dan menghantam tanah dengan keras. Setelah mendarat, Ye Junlin tampak tidak percaya. Seseorang diam-diam mengincarnya. Saat dia baru saja bertarung melawan Dewa Perang Sura, dia ditekan oleh energi tak terlihat dari 4 arah. Pada saat inilah Dewa Perang Sura mengalahkan Ye Junlin dengan satu gerakan. Tapi itu adalah langkah yang paling mematikan. Sepertinya seseorang tidak ingin aku menjadi Dewa Perang Kunlun. Tidak mungkin dari luar negeri, akan terlalu sulit bagi master luar negeri untuk menyelinap ke tempat ini. Dia akan segera ditemukan oleh rakyatnya, maka itu hanya bisa dari Daxia. Ada orang di Daxia yang tidak ingin terus duduk di posisi Dewa Perang Kunlun. Siapa ini? Siapa itu? Itu tidak mungkin Dewa Perang Shuro. Meskipun orang ini kejam dan kejam, dia pasti menggunakan metode tercela seperti itu. Jika dia terluka, dia tidak akan pernah melawannya. Dia ingin mengalahkan dirinya sendiri secara terbuka. Pikiran Ye Junlin berpacu, dan dia dengan cepat menyimpulkan bahwa orang yang baru saja menyerangnya secara diam-diam pasti dari Daxia. Dan mereka tersembunyi di antara keluarga sekitar ibu kota. Tanyakan saja pada diri Anda, selama 6 tahun perang, dia selalu berada di perbatasan, dan dia hampir menyinggung semua orang di Daxia. Apakah Anda menyentuh kue seseorang? Apakah Anda harus bunuh diri untuk melengsarkannya dari posisi Dewa Perang Kunlun? Saat ini, Ye Junlin berdiri lagi. Dewa Perang Sura tidak memperhatikan dan terus bertarung dengan Ye Junlin. Puff, segera, Ye Junlin tersingkir lagi. Puff, dia bangkit lagi dan pingsan lagi. Setelah beberapa kali berturut-turut, Ye Junlin jatuh ke tanah dan akhirnya tidak bisa bangun. Darah terus mengalir dari mulutnya. Ye Junlin akhirnya tidak bisa menahan racunnya. Racunnya menyebar ke seluruh papan, mengikis tubuhnya. Ditambah dengan trauma yang dibawa oleh Dewa Perang Sura dan penguasa kegelapan, dia tidak bisa bertahan. Saat ini, apalagi Dewa Perang Shuro, bahkan seorang anak kecil dengan pisau pun bisa membunuhnya. Kamu menang. Ye Junlin merasakan otaknya semakin berat. Kepalanya membentur tanah dengan keras dan tidak ada gerakan. Diam, sangat sepi, lapangan telah mencapai titik di mana Anda dapat mendengar suara jarum jatuh. Saat Ye Junlin berhenti bergerak, semua orang ketakutan. Termasuk Dewa Perang Shuro, dia juga berdiri diam. Batuk, batuk, batuk selama setengah menit, Dewa Perang Sura memuntahkan darah dan tubuhnya bergetar hebat. Ini membawa semua orang kembali ke dunia nyata. Dalam pertempuran ini, meski Ye Junlin kalah, Chen Wudao juga harus membayar mahal. Dia juga terluka parah. Tapi tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Ye Junlin, yang telah berulang kali merencanakan dan bertarung, akan menjadi seperti ini, dan bahwa dia bisa melukai Dewa Perang Shuro dengan serius. Betapa kuatnya. Jika dia sehat, tapi faktanya ada di depan mata kita. Beberapa orang tidak ingin Ye Junlin hidup, atau mereka tidak ingin dia duduk di posisi Dewa Perang Kunlun lagi. Ye Junlin menderita karena perhitungan berlapis dan kalah. Dia sebenarnya tidak kalah sama sekali, dia baru saja direncanakan. Plop, plop, pengawal pribadi Ye Junlin berlutut satu demi satu.
tidak mau mempercayai pemandangan di depan mereka. King Long dan yang lainnya segera bergegas ke depan untuk memeriksa kondisi Ye Junlin. Aku menang, aku, Chen Wudao, Dewa Perang Ye Junlin ada di sini. Posisi Kunlun awalnya milikku, aku mengambilnya kembali dengan tanganku sendiri. Chen Wudao menengadah ke langit dan raung dengan gila. Ini adalah momen puncaknya, dengan kata lain, itu adalah momen puncak dalam hidupnya. Dia tidak hanya berpikir bahwa seluruh Daxia dan seluruh keluarga akan berpikir bahwa Dewa Perang Shuro mengalahkan Dewa Perang Kunlun. Chen Wudao lebih baik dari Ye Junlin, semua orang hanya peduli pada hasilnya. Bukan apa yang terjadi dalam prosesnya, atau apakah Ye Junlin diracun, terluka, atau bersekongkol. Mereka hanya melihat Ye Junlin jatuh. 3 pasukan Sura. 7 pembunuhan mengucapkan selamat kepada Dewa Perang atas kemenangannya. Pojun mengucapkan selamat kepada Dewa Perang atas kemenangannya. Serigala Serakah mengucapkan selamat kepada Dewa Perang atas kemenangannya, kemenangan. Para penjaga Sura berteriak satu demi satu. Mereka berlutut dan berteriak serempak. Asura tidak terkalahkan, Asura tidak terkalahkan. Hahaha, seharusnya tidak disebut Sura, itu harus disebut Kunlun. Ye Junlin mengatakan bahwa selama dia kalah, dia akan menyerahkan posisinya dari Kunlun. Kata Kisha, kami mengucapkan selamat kepada Dewa Perang Kunlun yang baru karena melindungiku, Daxia. Pada saat ini, ratusan keluarga di ibu kota, termasuk keluarga Ye, keluarga Panjang, dan keluarga Lin, semuanya berlutut di depan Chen Wudao dan berteriak serempak. Chen Wudao melambaikan tangannya, oke, mulai sekarang, aku akan menjadi Dewa Perang Kunlun yang baru. Hahaha, dia sudah terlalu lama menunggu hari ini. Di suatu tempat di Daxia, beberapa orang sedang minum teh. Tuan reporter, karena intervensi paksa kami, Ye Junlin dikalahkan dan kemungkinan besar meninggal. Seseorang tiba-tiba datang untuk melapor. Oke, hahaha, akhirnya dia terjatuh. Seorang pria parubaya tertawa, dan dimanapun di luar negeri. Watanabe Tianyi, Wu Guo, dan Hai Guo menerima kabar tentang kegagalan atau bahkan kematian Ye Junlin. Ada sorakan di hampir banyak tempat, eksistensi menakutkan yang menekan mereka selama bertahun-tahun akhirnya runtuh. Seluruh dunia merayakannya. Betapa aku membenci Ye Junlin sebelumnya, aku sangat bersemangat sekarang. Di depan rumah Ye, Li Ziran dan Zhou Yingning juga bergegas ke depan Ye Junlin, bos King's Landing. Nak, semua orang bersorak. Setelah gemetar beberapa kali, Ye Junlin tidak bangun, dan tubuhnya menjadi kaku dan dingin. Li Ziran dengan ragu-ragu meletakkan jarinya di depan hidungnya, tidak bernafas. Li Ziran ketakutan, bersambung.